Shalom, kembali lagi bersama kami di WLEC TV. Wong LA ada di LA untuk menjadi berkat yang luar biasa, bahwa kita sudah membuat satu planning setiap hari Senin. Kita akan membahas kitab-kitab yang ada. Boleh kita mengerti apa yang harus kita lakukan dalam hidupan ini untuk kita bisa menjadi berkat yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan memasuki satu kitab yang luar biasa, kitab 2 Petrus, di mana kita akan belajar dari kitab ini apa yang harus kita terapkan dalam hidupan kita untuk kita bisa menjadi berkat yang luar biasa. Nah, kitab ini ditulis oleh Petrus, temanya kebenaran sejati lawan guru-guru palsu, di mana kita akan belajar bagaimana kita bisa menjadi melawan nabi-nabi palsu, melawan roh-roh jahat yang bisa menghancurkan kehidupan kita, menghancurkan pelayanan kita, bahkan kita punya kunci-kuncinya ketika roh jahat itu mengganggu kita, apa yang harus kita terapkan. Nah, kita akan memasuki dalam kitab ini, biar kita boleh diperlengkapi. Nah, bersama ini ada Pastor Junri Alang yang akan memimpin bersama dengan kita, untuk kita bisa mengerti apa yang harus kita terapkan dalam hidupan ini. Nah, mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat hari ini, kalau kami boleh mengerti rencana Tuhan yang besar dalam hidupan kita. Kita akan belajar dari kitab 2 Petrus, Tuhan. Biar kami boleh diperlengkapi, kami boleh tahu rencana-Mu yang besar dalam hidupan ini, dan kami boleh ada mengerti apa yang harus kita terapkan ketika kami menghadapi nabi-nabi palsu, menghadapi guru-guru palsu yang menghancurkan kehidupan kami, menghancurkan pelayanan kami. Kami tahu apa kuncinya yang harus kita terapkan. Kami mengucap syukur, kami serahkan acara ini selanjutnya kepada tangan-Mu, Tuhan. Pimpin kami untuk kami bisa diperlengkapi, untuk kami bisa mengerti rencana Tuhan besar dalam kehidupan ini. Mengucap syukur dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nah, bersama kami ada Pastor Junri Alang yang akan memimpin acara kita pada hari ini. Sebelum saya serahkan kepada hambanya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen televisi ini, biar boleh menjadi berkat yang luar biasa bagi sekelilingnya, bagi orang lain, bagi kehidupan mereka semua yang membutuhkan. Dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya. Ya, terima kasih Pastor Senfri, terima kasih untuk waktunya. Shalom, kita berjumpa kembali dalam tayangan di TV ini, dan saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian bisa memberikan dukungan melalui subscribe, bisa forward, bisa komen, bisa kalau ada persoalan pergumulan-pergumulan yang bisa kami bantu dalam doa, saudara bisa menghubungi kami dalam kontak di email dan di nomor telepon yang ada di layar di akhir sesi ini, supaya kita saling bisa membantu, saling mendukung di dalam doa, dan kita menjadi orang-orang yang saling menguatkan satu sama lain. Saya percaya ketika Anda diberkati dalam channel ini, Anda akan membagikan channel ini juga kepada orang lain, sehingga orang lain bisa diberkati. Karena kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi sama kita orang-orang percaya, orang-orang beriman. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti pengantar tadi, kita akan membahas surat 2 Petrus, ditulis oleh Rasul Petrus kira-kira tahun 68 sampai 66 sampai 68 Masehi. Ini adalah surat kedua yang ditujukan oleh Petrus kepada orang-orang yang ada di perantauan. Dan ini termasuk kelompok surat-surat umum. Surat-surat yang bukan kepada satu orang, bukan kepada satu kota, tetapi ke beberapa kota, beberapa kelompok orang Kristen yang sedang mengalami persoalan dan pergumulan yang sama. Nah, kalau yang 1 Petrus itu adalah persoalan penderitaan yang harus dialami oleh orang-orang yang menjadi pengikut Kristus, maka di surat 2 Petrus ini adalah topiknya mengenai guru-guru palsu. Kebenaran sejati melawan guru-guru palsu. Mengapa ini penting untuk kita bahas? Karena kitab ini mengajarkan kepada kita sebuah panduan untuk kita mengerti kebenaran lebih dalam. Kalau kita mengerti kebenaran lebih dalam, maka kita nggak akan bisa berubah, kita nggak akan goyah, karena kita tahu esensi dalam prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Tafsiran bisa berbeda, tetapi pemahaman yang melenceng dari
kebenaran firman Tuhan yang berakar dari firman Tuhan akan membawa kita kepada sebuah konsep pemahaman yang keliru. Dan itu berbahaya sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika seseorang memegang sebuah konsep yang keliru, dia akan pegang itu sampai mati. Saya beberapa kali berdebat, berdiskusi dengan orang-orang saksi Yehova. Dia sangat kuat sekali berpegang kepada prinsip iman saksi Yehova, sebuah ajaran yang menjadi bagian dari aliran Kristen. Tetapi kemudian secara utama, secara prinsip mereka tidak mengakui Kristus, tidak mengakui Tritunggal Allah, tidak mengakui kuasa Roh Kudus tidak mengakui Roh Kudus sebagai kuasa, sebagai pribadi, tapi sebagai kuasa biasa saja. Jadi tidak memuliakan Tritunggal Allah yang kudus. Tidak. Jadi kalau orang itu kemudian memegang sebuah konsep dan prinsip yang keliru, maka itu akan berbahaya bagi dia. Karena dia memegang sebuah ajaran yang keliru. Maka surat 2 Petrus ini, itu mengingatkan kita untuk hati-hati terhadap ajaran-ajaran yang keliru. Maka surat 2 Petrus ini memiliki tujuan. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, menasihati orang percaya agar mereka tetap tekun mengejar kesalehan dan pengenalan yang benar akan Kristus. Jadi kita harus tetap terus berakar di dalam firman Tuhan, membaca firman Tuhan secara terus-menerus, secara rutin, supaya hidup rohani kita diisi penuh. Makanan rohani yang kita kunyah dalam jiwa kita, dalam roh kita, terus membangkitkan semangat yang benar di dalam diri kita, dalam hidup kita. Kalau kita kurang membaca Alkitab, kita kurang membaca firman Tuhan, maka pengaruh firman itu akan sedikit dalam diri kita, akan berkurang dalam diri kita. Makin banyak kita mempelajari Alkitab, makin banyak kita membaca Alkitab, makin banyak pengaruh firman dalam diri kita. Kita akan bisa tahu mana kebenaran yang sejati, mana yang tidak. Kita akan membiasakan, dan kita harusnya membiasakan diri untuk membaca firman, merenungkan firman setiap hari. Dan itu akan masuk dalam jiwa dan dalam roh kita, dan itu akan membantu kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Ya, jadi itu tujuan dari surat 2 Petrus ini, menasihati orang percaya agar mereka dengan tekun mengejar kesalehan dan pengenalan yang benar akan Kristus. Perhatikan baik-baik ya. Tahu Kristus beda dengan mengenal Kristus. Tahu firman beda dengan mengenal firman. Tahu firman itu hanya dalam kognitif di akal budi manusia. Mengenal firman itu artinya dia lakukan firman dalam hidupnya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara tahu orang-orang Farisi itu sangat hafal Taurat, sangat memahami Taurat, tetapi perilaku hidup mereka tidak berubah. Apa yang salah dari situ? Yang salah adalah mereka hanya tahu tetapi nggak mengenal kebenaran yang sejati. Tahu mengenai konsep-konsep tetapi nggak diaplikasikan, nggak diterapkan dalam hidup sehari-hari. Maka kalau itu yang terjadi, maka kita menjadi orang-orang Farisi. Sangat hafal, sangat paham, sangat mengerti, tetapi nggak melakukannya dalam hidup kita. Nah, 2 Petrus ini mengajarkan kepada kita untuk mengejar kesalehan dan kebenaran yang sejati. Yang kedua adalah membeberkan dan menolak tindakan yang membeberkan tindakan yang jelek, yang jahat dari para nabi palsu di kalangan gereja di Asia Kecil pada waktu itu. Karena meruntuhkan konsep kebenaran rasuli. Seperti yang saya contohkan tadi itu, saksi Yehova misalnya. Mereka mengatakan Yesus bukan juru selamat. Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah pesuruhnya Tuhan. Bayangkan itu. Yesus itu satu tingkat di bawah Allah. Padahal kita mengenal konsep Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan mereka sama-sama esa. Mereka sama-sama satu. 3 peran, 3 fungsi, tapi satu hakikat. Allah yang esa, tapi 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi tidak ada tingkatan itu. Mereka sama-sama satu pribadi. Dalam bahasa Yunani disebut homoousia, ya, satu hakikat. 3 pribadinya, tapi satu hakikatnya. Dan kalau itu kemudian diberi pengajaran yang keliru, lalu orang kemudian mengambil itu sebagai sebuah konsep yang dipegang, itu bahaya sekali ya. Atau misalnya aliran feminisme.
Yang mengatakan bukan Allah Bapa saja, tapi Allah Ibu. Jadi mereka mengganti Allah itu dengan Ibu. Allah Bapa dengan Ibu. Jadi ini sebuah konsep pengajaran yang keliru. Sebuah konsep pengajaran yang palsu. Bukan ajaran Alkitab yang sejati. Jadi kita diminta untuk waspada, sehingga kita tidak terseret dalam kesesatan orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat itu. Tapi kita bertumbuh dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita. Kita makin mendalami firman, kita makin mempelajari firman, sehingga kita makin teguh, makin kuat, iman kita makin tebal, iman kita makin kokoh. Barangkali kita ingat ada pesan Tuhan Yesus ketika orang yang mendengar firman tapi nggak melakukannya, dia seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Lalu datang angin, badai, hujan, rumah itu akan roboh. Kenapa? Didirikannya di atas pasir. Nggak punya fondasi, nggak punya landasan yang kuat. Tapi orang yang membaca, mendengarkan, dan melakukan firman, dia seperti orang pandai yang mendirikan rumah di atas batu, di atas fondasi yang kuat. Sehingga ketika badai datang, angin datang, hujan datang, rumahnya kokoh, rumahnya tidak roboh. Kenapa? Karena fondasinya kuat. Nah, apakah fondasi dalam hidup rohani kita? Firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Mengertilah firman Tuhan. Hidupilah firman Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan. Hayatilah firman Tuhan. Terapkanlah firman Tuhan dalam hidup kita. Sehingga firman itu menjadi rema, menjadi berkat dalam diri kita. Dalam hidup kita. Sebab kalau enggak itu nanti hanya jadi pengetahuan saja. Persis seperti orang Farisi. Tidak. Firman tidak sampai di otak saja, tapi di hati dan perbuatan. Firman itu harus dikerjakan, harus dihidupi, harus dihayati, harus dilakukan. Harus menghasilkan buah-buah dalam hidup kita. Buah-buah pertobatan namanya. Kita menjadi orang yang baru, kita menjadi orang yang berubah dalam akal budi, pemikiran, hati kita, roh kita, perilaku kita, perkataan kita, semua ya berubah. Itu ciri dan identitas dari orang yang sudah mengenal kebenaran dan menghidupi kebenaran. Melakukan kebenaran, mempraktekkan kebenaran, dan buahnya itu dihasilkan. Dari mana kita bisa tahu pohon itu menghasilkan buah yang manis atau pahit? Dari rasanya. Kita bisa makan buah dari pohon mangga itu misalnya. Atau pohon rambutan itu misalnya. Dan kita bisa taste, kita bisa kunyah, kita bisa rasa, oh ini buahnya manis. Pohonnya itu menghasilkan buah yang manis. Tapi pernah nggak kita makan rambutan yang asam? Atau mangga yang asam? Banyak. Merah-merah rambutannya itu ketika kita kupas, kita makan isinya, itu asam. Mangganya ranum-ranum ketika ambil, kita potong, kita makan, asam. Maka dari buahnya kita kenal pohonnya. Apakah kita menghasilkan buah dalam hidup kita? Buah-buah pertobatan kita apakah terasa bagi orang lain? Apakah bisa dinikmati oleh orang lain? Memang rasanya sulit, tapi berusahalah. Saya juga lemah, saya juga banyak kekurangan, saya juga nggak sempurna. Tapi saya berusaha untuk hidup makin hari makin benar di hadapan Tuhan. Bukan dengan kekuatan saya sendiri, dengan pertolongan Tuhan. Kalau dengan kekuatan kita sendiri, kita jauh daripada standarnya Tuhan. Kita banyak jatuhnya daripada benarnya. Tapi terus bangkit, kita harus berusaha. Itu namanya proses yang bagus, yang maju. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, perbaiki lagi. Menjadi hidup benar, karena kita menjaga step kita, langkah-langkah hidup kita. Kan ada lagu yang bunyi, jalan hidup orang benar, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar, semakin terang menjelang rembang tengah hari. Ya itulah dia. Jalan hidup kita harus makin terang. Jalan hidup kita diterangi firman Tuhan. Supaya kita tidak terantuk, kita tidak tersandung. Karena kita jalan di kegelapan, nggak ada terang firman, ya kita akan jatuh. Terpleset oleh kulit pisang misalnya. Atau tersandung batu. Maka bertumbuhlah dalam kasih karunia Tuhan, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita.
Karena ketika kita ada di dalam anugerah Tuhan, kita ada dalam kasih karunia Tuhan, kita mengenal Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan itu besar dalam hidup kita. Kita akan melihat bagaimana Allah dalam anugerahnya yang besar menolong memulihkan hidup kita. Makin sempurna di hadapan Tuhan. Makin berkenan di hadapan Tuhan. Ingat, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Roh Tuhan yang ada di dalam kita dan menguasai, mengendalikan hidup kita. Sehingga makin lama kita menjadi makin sempurna. Sekarang ini kita belum sempurna. Maka ada yang disebut progressive sanctification. Apa itu progressive sanctification? Kita berproses secara terus-menerus sampai kita menjadi sempurna. Progressive sanctification. Progres kita makin lama makin baik. Progres kita makin lama makin memuliakan Tuhan. Dari hari ke sehari. Jadi bukan menjadi orang yang mandek, bukan menjadi orang yang stop, tapi terus-menerus kita mengalami pertumbuhan yang baik. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka, ciri khas dari kitab ini, ada 4 yang menjadi ciri khas dari kitab 2 Petrus ini. 1, surat ini berisi pernyataan yang paling kuat dalam Alkitab mengenai pengilhaman, keandalan, dan kekuasaan dari kitab suci. Kitab suci itu adalah diilhami oleh Roh Kudus. Berkuasa. Andal. Bisa dipercaya. 2 Petrus 1 ayat 19-21. Bahwa tidak mungkin para nabi itu bernubuat atas nama diri sendiri. Pasti mereka digerakkan oleh Roh Allah ketika mereka bernubuat. Itu legitimasi, itu penetapan, itu otoritas firman Allah. Yang kedua, dalam pasal 2 Petrus ini mengecam guru-guru palsu. Karena mereka mengatakan bahwa ajaran Petrus mengenai pengilhaman itu sama dengan pengajaran dari surat Yudas. Menggunakan bagian-bagian dari surat Yudas. Pertanyaannya adalah, apakah pengilhaman Alkitab itu bisa berubah-ubah? Jawabannya tidak. Ketika Tuhan mengilhami para penulis Alkitab itu untuk menulis Alkitab, dia mengilhaminya secara sempurna. Tidak bertahap, tidak bagian per bagian, tetapi secara organik, secara ilham, dia mencerahkan para penulis itu, lalu mereka menulis. Dalam pimpinan dan kendali Roh Kudus dari para penulis, terutama Petrus. Yang ketiga, kitab 2 Petrus ini merupakan salah satu, pasal 3 merupakan salah satu pasal yang paling agung mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali. Second coming. Itu pasal 3 itu. Dari surat 2 Petrus ini. Itu mengenai kedatangan Kristus. Judul dari Lembaga Alkitab Indonesia menulis Hari Tuhan. Ada 13 ayat yang penting untuk kita tahu. Ayat 1-13 ini. 2 Petrus 3 ayat 1-13 mengenai Hari Tuhan. Mari saya baca buat saudara. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Maka disebut surat 2 Petrus. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni dan oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan Juru Selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir,
Ingat ya, hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Jadi ada banyak orang yang menghina kekristenan, ada banyak orang yang menghina Alkitab. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu. Dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dan dimusnahkan oleh air bah. Kita tahu itu dalam kitab Kejadian mengenai peristiwa air bah. Hanya Nuh yang selamat. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi sekarang dipelihara dari api. Dan disimpan untuk hari penghakiman. Dan kebinasaan untuk orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan, hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, dimanapun, di mana terdapat kebenaran. Perhatikan, dunia ini akan dihancurkan oleh api. Tetapi kita yang mendengar, yang hidup di dalam kebenaran, yang menantikan langit dan bumi baru akan tetap selama-lamanya. Kita akan bertahan. Dan kita akan diselamatkan pada akhirnya. Itu hal yang luar biasa, sudah. Kemudian, ciri khas yang berikutnya adalah Petrus secara tidak langsung menunjuk kepada tulisan Paulus sebagai firman Allah dengan menyebutnya dalam hubungan dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi Petrus ini kemudian mengambil, mengutip, melegitimasi, mensahkan tulisan Paulus untuk mengkonfirmasi kebenaran yang dia sampaikan. Yang disampaikan oleh Paulus dan juga Petrus. Menggenapi apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dan menggenapi apa yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Luar biasa. Jadi menolak semua ajaran-ajaran sesat. Jangan terpengaruh, jangan terprovokasi, jangan tergiur oleh rupa-rupa angin pengajaran zaman sekarang ini. Banyak sekali yang beredar di sekitar kita. Tapi jika kita tetap teguh berpegang pada firman, kita hidup di dalam firman, maka kita tidak akan takut terhadap ancaman para guru-guru palsu itu. Kita tidak akan terpengaruh karena kita tahu kebenaran yang sejati di dalam Tuhan. Nah, ada 3 garis besar dari 2 Petrus ini. Yang pertama, pujian atas pengenalan yang benar. Kita akan dipuji oleh Tuhan kalau kita mengenal Allah dengan benar. Kuasa pengenalan akan Allah yang mengubah hidup. Kita harus menjadi orang yang berubah hidup kita. Bukan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Lalu kita harus bertumbuh secara progresif dalam pertumbuhan iman kita. Poin yang pertama. Bagian B. Bagian C. Rasul Petrus bersaksi terhadap firman kebenaran. Bahwa Pak Petrus itu menuliskan semua firman ini karena dia adalah saksi mata yang melihat secara langsung keberadaan Kristus dalam pengajarannya, dalam kehidupannya. Dan Kristus adalah penggenapan perjanjian lama. Saksi mata dari firman yang dinubuatkan. Kehadiran Kristus. Karena Petrus adalah murid Kristus. Petrus melihat. Pengilhaman kitab suci yang dinubuatkan. 1 Petrus 1 ayat 21-22 tadi yang kita sudah baca. 20-21. 2 Petrus 1 ayat 20-21.
Kemudian poin yang kedua, kecaman terhadap guru-guru palsu. Jangan terpengaruh dengan guru-guru palsu. Apa yang kita bisa harapkan dari guru-guru palsu? Barangkali guru-guru palsu itu suka memberikan tawaran-tawaran, suka menjanjikan hal-hal yang enak-enak gitu. Tapi ujungnya menuju maut itu. Jadi jangan pernah tergiur oleh tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang membawa kita kepada kesesatan. Ya, supaya kita tidak terpengaruh secara negatif. Karena ciri-ciri guru-guru palsu itu kita bisa tahu. Mereka membelokkan kebenaran. Mereka tidak mengakui kebenaran Tuhan. Bahkan mereka mencari kebenaran-kebenarannya sendiri yang berasal dari manusia, bukan dari Tuhan. Menghalalkan semua cara. Dan bahaya apabila kemudian kita ikut atau terpengaruh dengan guru-guru palsu. Kita akan mundur secara rohani. Kebenaran kita akan jadi kabur. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, mengenai kedatangan Tuhan. Yang tadi kita udah baca. Pasal 3, 1-7. Mengenai kedatangan Tuhan, hari Tuhan. Pasal 3 tadi, ayat 1-13 tadi kita udah baca. Hari Tuhan, kedatangan Tuhan. Karena kedatangan Tuhan itu bersifat pasti. Dan kita harus hidup menjaga kekudusan hidup dan kesalehan. Supaya kita diberkati Tuhan. Dan ada bagian terakhir dari penutup kitab 2 Petrus ini adalah ucapan berkat. 2 Petrus 3. Ayat 11-18. Ini adalah berkat. Doa berkat. Saya bacakan buat kita. 2 Petrus 3 ayat 17-18, 2 ayat saja bagian terakhir itu. Bunyinya begini, perhatikan baik-baik. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah. Supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan. Orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang kehilangan peganganmu yang teguh. Jadi jangan sampai kita kehilangan pegangan kita, itu prinsip firman. Apapun boleh berlalu, tapi iman kita tinggal tetap. Jangan sampai hilang. Peganglah iman itu. Sama seperti perkataan Tuhan. Ketika aku datang kembali di kali yang kedua, apakah aku dapati iman di dunia ini? Tinggal iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antaranya adalah kasih. Ketika Tuhan datang ke dalam dunia ini, waktu kedatangan yang kedua, apakah dia menjumpai iman ada pada hidup kita? Ayat 18 berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bagi Yesus Kristus adalah kemuliaan sekarang dan bahkan sampai selama-lama. Dan kita semua yang kita lakukan, pelayanan yang kita kerjakan, itu semuanya mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Bukan kemuliaan manusia. Hanya memberi kemuliaan kepada Tuhan saja. Kitalah yang memuliakan Tuhan. Melalui apapun yang kita lakukan. Pikiran, perkataan, perbuatan kita, pelayanan kita, semuanya kita persembahkan kepada Tuhan. Karena dia yang layak dan patut ditinggikan dalam hidup kita. Ingat, dia pencipta, kita ciptaan. Ciptaan harus memuliakan penciptanya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Sekarang ini, bahkan selama-lamanya. Tuhan. Demikian, Pastor Sentry, 2 Petrus. Ya, terima kasih Pak buat pesan yang sungguh luar biasa bahwa kita harus mengalami sesuatu yang luar biasa, bahwa pengalaman kitab suci ada sesuatu hal yang dahsyat dalam kehidupan kita, dan kita harus mengerti bahwa kitab ini juga membicarakan tentang mengenai second coming, di mana kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sudah nggak lama lagi, karena guru-guru palsu, nabi-nabi palsu sudah bermunculan di mana-mana. Kita harus menanggapi hal ini dan kita tidak bisa menghindari kejadian ini, tapi kita harus mengerti bahwa dengan adanya guru-guru palsu ini, kita bisa mengerti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah di depan mata kita. Nah, sekarang apa yang harus kita terapkan, apa yang harus kita lakukan dalam kita menghadapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini? Nah, sudahkah kita semakin hari semakin setia mengikut Tuhan, semakin hari semakin mengandalkan Tuhan, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Karena waktunya sudah nggak lama lagi.
apa yang harus kita lakukan, biar itu menjadikan satu rema dalam hidup kita bahwa kedatangannya sudah nggak lama lagi. Ada tambahan lagi, Pak? Ya, cukup. Itu biar menjadi sesuatu hal yang luar biasa dalam hidupan kita bahwa Tuhan datang segera. Tuhan sudah mempersiapkan semuanya segera, apalagi dengan keadaan yang COVID ini yang di luar pemikiran kita dan dunia semuanya sudah menghadapi hal yang sama. Semua sudah menghadapi semuanya dengan kebingungan sama, tapi satu hal yang kita belajar bahwa sudahkah kita andalkan Tuhan dalam hidupan ini. Ya, biar melalui acara hari ini, kita boleh mengerti bahwa the second coming itu sudah jadi, dan apa yang harus kita lakukan dalam hidupan ini. Mari sama-sama kita tutup dalam doa. Sebelum kita tutup dalam doa, jangan lupa subscribe, like, share channel ini, biar menjadi berkat yang luar biasa. Kami ada di tempat ini untuk bisa menjadikan sesuatu berkat dalam hidupan ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat hari yang Kau sudah kerjakan dalam hidupan kami. Kami bangga punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat dalam hidupan ini. Kami boleh belajar bahwa hari-hari ini nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu sudah bermunculan di mana-mana Tuhan. Kami mengerti bahwa rencana-Mu, waktu-Mu sudah nggak lama lagi. Biar kami boleh semakin hari makin mengasihi Tuhan. Makin hari makin mencintai Tuhan. Makin hari makin tahu bahwa Tuhan adalah di pihak kami. Dan kami akan sambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali dalam hidupan ini. Dan kami boleh tetap setia andalkan Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, karena Tuhan ada dalam hidupan ini. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Biar kebaikan-Mu terus mengalir dalam hidupan kami dan menyertai kami kemanapun kami ada, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, buat waktu yang spesial ini. Biar kami boleh diperlengkapi dengan kasih-Mu. Ucap syukur dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Jangan lupa subscribe, like, share, dan comment channel ini. Biar kami boleh tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu semuanya. Bahkan di kolom ini ada email, nomor telepon, silakan hubungin kami untuk kami bisa bantu dalam doa. Kita menjadi satuan berkat seperti ini. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, share, dan comment channel ini. Biar menjadi berkat yang luar biasa dalam depannya. Kami mengucap syukur. Terima kasih Pak Junri buat waktunya. Ya, sama-sama. Shalom. Shalom.